ini sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bapak Ibu yang bertujuan maksudnya di sini saya mau berbagi pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu, saya Elizabeth Dewi, TPB 9 dari Malang, khususnya di SDN Pesantren Buah. Hari ini saya akan berbagi ilmu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran yang dilakukan kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. PSE itu proses kolaborasi memungkinkan anak orang dewasa di sekolah memperoleh menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Dapat satu, memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, PSE atau pembelajaran sosial emosional itu kolaboratif seluruh komunitas sekolah, namanya KASO gitu Pak Ibu. Tujuannya di sini adalah penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial dan emosional semua murid, kemitraan kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang menjadikan hubungan relasi ini tadi sudah dijelaskan menciptakan lingkungan pengalaman belajar yang menunjukkan 5 kompetensi sosial emosional. Ini 5 kompetensi sosial emosional itu disingkat 5 KSI. 5 KSI ini ada 5. Yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini banyak sekali kalau diceritakan Bapak Ibu ya. Kalau kesadaran diri berarti harus dari dalam dirinya sendiri. Kalau manajemen bisa memanage dirinya, mengelola emosinya, sosial emosional. Kemudian kesadaran sosial, bagaimana kita bersosial di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar kita. Relasi ini adalah kolaborasi atau kerjasama, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Contoh sederhana yang sering kita lakukan sebagai bapak ibu guru saat rapat, kita berusaha mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apalagi sebentar lagi adalah momennya mau rapotan gitu, rapor semester itu kita biasanya melaksanakannya. Tapi juga semuanya ini masuk. Pembelajaran 5 KSE akan dapat menghasilkan murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan budaya. Nah, ini yang paling penting adalah penguatnya 5 KSE itu adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Mindfulness di sini kita akan mempraktekkan ini Bapak Ibu. Apa sih mindfulness? Kita praktekkan bersama-sama. Mindfulness itu ada beberapa teknik. Teknik yang pertama ini pakai stop. Stop ini artinya berhenti sejenak. Kemudian T-nya take a breath, ambil nafas dalam. Kemudian observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian proses itu selesai dengan demikian. Ini memang kita perlukan kalau kita dalam lingkungan kita, terutama di sekolah dengan penatnya atau kejenuhan kita perlu melakukan sejenak stop ini Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk merilekskan diri kita, otak kita, tubuh kita. Kemudian ini dapat disesuaikan dengan kebiasaan atau hobinya panjenengan. Nggak harus seperti tadi, misalnya seperti ini. Amati berbagai perasaan yang muncul saat tadi, konsentrasi, ngamati ini, kemudian mengungkapkan 3 hal yang disyukuri, fokus pada 3 hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Kemudian dengarkan atau mainkan alat musik, rasakan bunyi,
dan suara yang terdengar. Ini hobinya setiap orang itu tidak sama, tidak beda, tergantung pandangan nanti. Kemudian boleh juga mindfulness itu menggambar, coret-coret, nggak ada tujuan apa-apa, pokoknya mengungkapkan segalanya lewat gambaran, coretan, tidak membentuk gambar, tidak apa-apa, tapi tuangkan apa yang ada di hatinya pandangan. Boleh juga melalui tulisan atau jurnal. 3, 4, 5. Pejamkan pelan-pelan. Tarik nafas. Keluarkan. Nikmati alur musiknya. Yang senang-senang, yang serius tadi yang di depan saya ini menikmati sekali karena yang kita sudah hidup setiap hari dalam kebisingan dengan suara-suara yang sangat mengganggu terus dengan keramaian. Jadi setelah beberapa saat mendengarkan itu gemericiknya air tadi sepertinya nyaman dan tenang karena sepertinya itu gimana seperti ada di terjun ya itu ada lagi berarti Butir, Butris, menikmati musiknya akhirnya terbawa. Butris, saya seolah-olah berada di wilayah tenang, nyaman, tidak banyak kegaduhan, sehingga ke pikiran kita sendiri itu seperti nyaman. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi bukunya kita praktek mindfulness. Mindfulness bukan hanya untuk kita, bisa untuk anak-anak kita juga. Misalnya kita masukkan ke dalam kegiatan atau sesi sempatkan 5 menit 10 menit untuk mindfulness dengan anak-anak. Mindfulness dengan anak-anak boleh kan seperti ini? Boleh. Apa ini bisa ke anak-anak bisa diterapkan nih Bapak Ibu? Bisa. Beri kesempatan anak-anak ngobrol 2 menit 3 menit sama temannya untuk mengucapkan
perasaannya hari itu saat mau belajar apakah monggo atau kita dengarkan musik dulu anak-anak, instrumen yang menenangkan biar anak-anak fokus untuk belajar monggo, atau anak-anak diajak bercerita menyampaikan isi hatinya sebelum belajar boleh Bapak Ibu. Tujuannya pasti menciptakan kondisi pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita sehingga karakternya yang baiknya lebih muncul. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya panjenengan.